Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kepemimpinan hujan. Ini merupakan suatu hal yang menarik dalam perspektif kepemimpinan autentik dan autentisitas, bahwa kepemimpinan hujan itu menjadi suatu bagian yang menjadi metafora kita, menjadi personifikasi kita sebagai seorang pemimpin, persona kita sebagai seorang pakar, sebagai seorang yang bergelir di dunia kepemimpinan, bahwa kepemimpinan hujan itu adalah kepemimpinan yang mengajarkan tentang arti penting bahwa hujan itu adalah suatu anugerah ya daripada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hujan itu adalah suatu rahmat. Jadi bahwa dalam hal pembelajaran kepemimpinan kita ketahui bahwa hujan adalah suatu rahmat. Jadi pemimpin itu harus menjadi rahmat bagi masyarakat yang dipimpinnya, bagi komunitas yang dipimpinnya, kepada siapa saja yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin itu bisa menjadi rahmat, maka dia bukan hanya menjadi beban bagi masyarakat, dia tidak menjadi suatu benalu bagi masyarakat, tetapi dia memberikan banyak manfaat, dia memberikan banyak kontribusi, memberikan banyak keuntungan, gitu kan. Dengan demikian, kepemimpinan yang berbasis kepada hujan sebagai suatu metafora kita, bahwa pemimpin tersebut itu bukan lagi sebagai sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, tetapi menjadi sesuatu yang dirindukan, menjadi sesuatu yang dinanti-nanti, seperti halnya hujan. Bagi petani, bagi nelayan, bagi siapa saja, hujan bukan sebagai suatu penghalang. Bagaimana dengan hujan? Bagaimana ketika seorang pedagang yang akan berdagang, tetapi tentunya hujan tetap akan memberikan manfaat, karena di situ akan menjadi suatu tantangan, bukan menjadi suatu beban. Untuk itulah menjadi hal yang menarik ketika seorang pemimpin itu menjadi rahmat gitu bagi masyarakatnya, menjadi suatu pelindung, bagi memberikan manfaat yang lebih bagi apa yang dipimpinnya nantinya, bahwa pemimpin tersebut itu akan memberikan suatu hal yang memberikan keteduhan ya. Bahwa hujan itu memberikan suatu keteduhan karena ada air yang turun dari langit. Itu merupakan rezeki langsung yang diberikan oleh Tuhan, dan itu juga memberikan suatu kesegaran, bahwa air hujan itu adalah air yang segar. Bahkan ada suatu terapi gitu kan, terapi air hujan itu bisa menyembuhkan sakit kepala, menyembuhkan migrain dan lain sebagainya. Meskipun bagaimana ketika air hujan itu membuat orang sakit dan lain sebagainya, tentunya itu adalah sebuah dampak negatif, dampak efek sampingnya, dan itu yang perlu menjadi suatu kekhawatiran yang diperlukan. Karena di balik ketenangan tersebut, hujan itu selalu memberikan suatu kesegaran, kesejukan, menjadi refresh kita. Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu memberikan refresh, bukan hanya refresh dalam arti melakukan berbagai penyegaran, melakukan berbagai pembaharuan, kebijakan yang mampu memberikan dampak, gitu kan, dampak secara langsung. Dan arti hujan itu kan bukan sekedar hanya metafora semata bagi seorang pemimpin ya, tetapi itu juga menjadi suatu refleksi diri. Ketika itu menjadi suatu refleksi diri, maka pemimpin tersebut akan berpikir bahwa hujan itu adalah suatu anugerah. Hujan itu juga yang kita pelajari, bahwa hujan itu cenderungnya ya, ada beberapa kecenderungan. Kalau cenderungnya hujan itu merata. Jadi kepemimpinan itu juga memberikan suatu apa yang disebut dengan mereka bekerja untuk semua
lintas masyarakatnya. Dia tidak hanya bekerja untuk suatu kelompok golongannya, dia tidak hanya bekerja untuk elektoralnya saja gitu. Tapi yang bagian di mana adalah bekerja untuk rakyatnya, rakyat di mana saja, masyarakat di mana saja. Bagaimana dengan skala kecil? Ya tentunya dia akan membela masyarakatnya, tetapi masyarakat umumnya ya, bukan masyarakat golongan. Jadi hujan, ketika kita bisa belajar dari hujan adalah pemimpin yang mampu membuat suatu kebijakan yang merata kepada masyarakat. Merata itu menjadi sebelah penting karena itu berkaitan dengan keadilan sosial. Pemimpin yang memperhatikan keadilan sosial seperti Pancasila, ya di sila kelima di Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu juga menjadikan bahwa itu menjadi pegangan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang berkeadilan sosial itu memimpin yang merata, tidak pandang bulu, ya, tidak pandang bulu, tidak memberikan tidak memberikan prioritas yang bukan pada elit-elitnya, tidak memberikan dukungan yang penuh kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan itulah yang menjadi suatu perhatian ketika kita belajar tentang kepemimpinan berbasis kepada hujan. Selanjutnya, ketika pemimpin berbasis hujan, ini ada perbedaan ya ketika pernah saya berkunjung ke luar negeri. Ketika hujan misalnya di Korea Selatan, ketika saya berada di Korea Selatan, kemudian ada lagi di Cina, ada di Seoul, di BMKG-nya sana, itu ketika hujan itu sifatnya merata. Jadi merata di satu wilayah, ketika suatu wilayah itu hujan semua gitu ya. Tetapi berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu iklim tropis, di mana misalnya di kabupaten A itu hujan, tetapi di kabupaten B tidak hujan, dan di desa A hujan, di desa B tidak hujan, karena memang berbeda fasilitasnya. Tetapi faktor merata atau tidak itu hanya faktor kondisional karena faktor cuaca. Selanjutnya, bahwa kepemimpinan hujan itu juga mengajarkan kita untuk selalu bersifat melayani ya. Bersifat melayani, bersifat rendah hati, kemudian ada yang bersifat tanpa pamrih, ada juga bersifat berdaya gigih. Ini menjadi penting karena kepemimpinan hujan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua, bagi para pemimpin, bagi semua pihak tentang hujan adalah suatu pembelajaran. Misalnya ketika kita belajar kepemimpinan hujan, kita dikaitkan dengan agama Hindu, itu dikenal ada Astabrata ya. Astabrata itu kepemimpinan di dalam Hindu menunjukkan bahwa sifat pemimpin itu adalah hujan. Ada Indra, yaitu membawa kemakmuran, membawa kesejukan. Jadi seperti yang saya tadi sudah jelaskan, berarti apa yang saya ungkapkan itu benar adanya, bahwa hujan itu merupakan simbol dari kemakmuran. Ketika petani berbahagia, semua peternak berbahagia, semua karena hujan itu merupakan rezeki yang langsung diberikan oleh Tuhan kan kepada manusia. Jadi pemimpin itu harus bersifat belajar atau mempelajari atau menerapkan sistem model-model berbasis kepada hujan, karena itu menjadi salah satu elemen. Kalau di dalam Islam itu ada juga doa istiqoh. Istiqoh itu adalah di mana doa itu ketika terjadi suatu kemarau itu, maka warga masyarakat imam di pemimpin itu akan melakukan sholat untuk meminta hujan. Hujan itu menjadi elemen yang penting. Kemudian kepemimpinan hujan itu kan juga menekankan sifat di mana hujan itu kan bersifat air ya. Air hujan itu adalah, maka pemimpin itu lebih cenderung itu bersifat membersihkan. Bersifat itu membersihkan elemen, berarti dia bukan mengotori suatu wilayah, mengotori suatu organisasi. Dia membersihkan dari berbagai keburukan, membersihkan dari pelanggaran hukum, dan dengan pembersihan. Jadi hujan itu mengajarkan pemimpin itu memiliki jiwa yang bersih, memiliki perilaku yang bersih, tidak berperilaku yang kotor, tidak melanggar norma agama, sosial, dan lain sebagainya. Dengan kebersihan itu, dengan membersihkan itu, maka pemimpin yang berbasis kepada hujan itu akan mengajarkan orang untuk selalu mawas diri, untuk selalu menjaga akhlak, untuk menjaga diri kita sendiri
Karena dengan ketika pemimpin itu bisa membersihkan organisasi, bisa membersihkan masyarakatnya, memberikan komunitasnya, maka pemimpin itu harus belajar dengan membersihkan dirinya sendiri, gitu loh. Karena tak mungkin seorang pemimpin itu akan apa istilahnya memberantas koruptor ketika dirinya sendiri itu adalah koruptor, kan gitu. Pemimpin tidak mungkin dia akan memberantas menangkap maling ketika dirinya itu juga adalah seorang maling. Karena itulah konsep hujan itu menunjukkan bahwa pemimpin itu harus juga selalu membersihkan dirinya sendiri, membersihkan dirinya sendiri untuk selalu bersifat dan bertindak dengan baik, gitu kan, dengan sesuai etika-etika baik etika sosial, etika keluarga, etika agama, kemudian ataupun etika di masyarakat. Kemudian sifat airnya itu ketika sudah melakukan pembersihan, maka pemimpin tersebut bisa dengan mudah akan melakukan pembersihan di organisasinya. Pemimpin itu akan melakukan pembersihan, perbaikan baik dalam berbagai pelanggaran hukum ataupun hal-hal yang tidak etis yang di dalam organisasi itu akan dilaksanakan dengan mudah. Karena itu berarti pemimpinan yang membersihkan itu adalah suatu kepemimpinan yang bersifat role model, ya, kepemimpinan yang bersifat teladan. Ketika keteladanan itu menjadi suatu hal yang diutamakan, maka pemimpin tersebut akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya ketika kita belajar dari hujan, maka seorang pemimpin itu adalah tidak boleh kaku. Dia harus bersikap fleksibel, ya. Ketika pemimpin itu kaku, maka bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa mendengarkan, dia tidak bisa menerima pendapat orang lain, dia hanya memperjuangkan dirinya sendiri, dia hanya mengetahui atau hanya menerapkan ilmu yang dia didapatkan saja. Dia tidak mau, gitu kan, tidak mau adanya kehadiran orang lain. Ketika bersifat yang fleksibel, karena hujan itu kan sifatnya air, dia mengalir kan dari atas ke bawah. Ketika fleksibilitas itu maka tidak menunjukkan bahwa suatu pemimpin itu lemah. Justru dengan fleksibilitas maka pemimpin itu justru akan dia menjadi semakin kuat, karena dia itu bisa menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai dinamika dengan mudah, dengan fleksibel. Dia lentur, dia bisa menyesuaikan perkembangan zaman, dia bisa menerapkan berbagai teknologi dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi elemen-elemen penting dalam kepemimpinan hujan. Jika teman-teman ada komentar atau saran lain, kita akan mendiskusikan dalam kepemimpinan model yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.